Aceh sampai sini itu pulau bentuknya ya. Jadi secara teori sudah pasti maritim ya. Lanjut tolong. Ya. Nah, saya mau bahas ini nih, prasejarah dan batasnya dengan Hindu Buddha ya. Abad keempat kurang lebih ya di Kutai, Kalimantan Timur ya. Nanti budaya kita terus berkembang ya, Islam kolonial dan kemerdekaan. Nah, saya di periode-periode ini ya, seperti itu. Baik, kita ngebut ya. Nah, yang mau disampaikan adalah prasejarah atau praaksara, bukan yang masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, ya. Kalau di buku-buku sejarah namanya itu ya. Kalau di arkeologi biasa kita sebut paleolitik, tapi sama aja sebenarnya ya. Nah, bukan yang alisnya tebal gitu, jidatnya agak ke belakang, makanya kapasitas otaknya kecil gitu, ya karena jidatnya ke belakang gitu ya. Bukan yang sangiran, bukan yang lagi pulau-pulaunya jadi gabung ya, Sundaland Sahulen, bukan ya. Lanjut, tolong. Bukan juga ketika Mesolitik atau masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Kalau yang sebelumnya itu bisa 2 juta tahun ya. Kalau ini sekitar 50.000 sebelum tahun 50.000 tahun yang lalu atau 50.000 sebelum Masehi ya. Nah ini, tapi yang menarik Bapak Ibu sekalian, lukisan gua ini ya yang 50 ribuan itu udah ada budaya maritimnya. Karena ada, lanjut, tolong. Ya, ada gambar-gambar begini, perahu ya di daerah timur terutama ya. Lanjut tolong. Ya, kita ngebut. Nah, yang mau saya bahas tuh yang ini, prasejarah atau praaksara yang masa bercocok tanam. Jadi bukan yang berburu yang ngejar-ngejar hewan ya, nomaden ya, atau kadang dikejar-kejar hewan gitu, bukan. Tapi dia sudah hidup menetap dan bercocok tanam. Alat batunya disebut beliung persegi. Nah, yang suka ketemu tuh begini ya. Tapi sebenarnya aslinya ada gagangnya ya, ada gagangnya. Cuma karena sudah lama, jadi gagangnya sudah hilang ya, seperti itu. Oke, lanjut tolong. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, setelah manusia hidup menetap, terus dia hidupnya mulai makmur karena urusan perut udah beres, ya. Jadi kita istilahnya sudah bercocok tanam, sudah surplus makanan gitu ya. Maka dia membuat bangunan-bangunan ya, bangunan-bangunan, mendirikan batu besar. Nah, ini yang menariknya nih. Tadi ada dari Lombok ya, terus teman-teman dari berbagai daerah. Di sepanjang ini ya, yang biasa kita sebut Ring of Fire, itu semuanya bisa dikatakan ada peninggalan arkeologinya, megalitik yang dari batu-batu besar ya. Dan mereka hidupnya makmur sebenarnya. Karena apa? Karena di sekitar ini semua ya, ini ada tambak emas. Ya. Jadi mereka itu punya komoditas yang penting gitu ya, yang kemudian dibawa ke pinggir ya, melalui jaringan sungai dan berinteraksi dengan misalnya kalau di selatan ini nanti ke India dan lain sebagainya, atau yang misalnya Barus ya begitu ya, terus ada lagi di Kutai, itu sama semua. Jadi melalui jaringan sungai dibawa keluar, dan kalau dibawa keluar maka harganya jadi mahal ya, intinya begitu ya. Lanjut tolong. Oke, nah ini contoh situs Gunung Padang ya. Ini kalau bagi yang tahu ya, dia di Cianjur di Jawa Barat, agak ke dalam ya. Kalau orang dari Jakarta naik mobil bisa 4 jam gitu ya. Tapi sebenarnya kalau ke selatan itu ada sungainya, ya Bapak Ibu sekalian ya. Ada sungainya menuju ke selatan ke Pelabuhan Ratu. Dan ada bangunan-bangunan yang seperti ini di Pelabuhan Ratu. Jadi dan 4 kilo dari situs Gunung Padang itu ada tambak emas, ya. Jadi cek daerah masing-masing ya. Kalau ada bangunan-bangunan begini ya, ada batu-batu besar disusun. Biasanya 4 kilo sampai 6 kilonya itu ada tambak emas, dan nanti ada aliran sungai ya, lalu menuju ke pesisir ya. Nah di situ nanti ada perdagangan yang sifatnya sudah multinasional ya, atau global ya. Lanjut tolong. Next. Nah Bapak Ibu sekalian ya, bahkan orang Belanda pun ya, Belanda bilang ya, pada prasejarah ya, pada akhir prasejarah orang Indonesia, orang Nusantara sudah mengenal ini semua. Mengenal pengecoran logam, membuat figur-figur lukisan dan lain sebagainya, instrumen musik ya, ragam hias, sistem ekonomi barter ya, astronomi, navigasi, mengenal tradisi lisan ya, irigasi untuk pertanian, dan ini yang poin pentingnya ya, adanya penataan masyarakat yang teratur. Maksudnya begini, ada sistem organisasi yang mapan. Namanya mungkin bukan kerajaan, tapi intinya ada organisasi yang rapi ya. Nanti ketika India datang, mereka memperkenalkan kerajaan gitu ya. Ibaratnya zaman sekarang nih ya, ada yang namanya kerajaan, ada yang namanya republik, ada yang namanya apa gitu, tapi intinya sudah ada namanya organisasi. Bukan yang ketika orang India datang tuh di sini yang tadi ya,
barbar ya, yang pindah-pindah ya, yang ngejar-ngejar hewan, yang dikejar-kejar hewan, bukan ya, tapi sudah masyarakat maju yang punya hasil tambang dan dia menyebarkan itu atau memperdagangkan itu keluar ya. Lanjut tolong. Nah ini poin saya itu ini ya. Jadi akhir prasejarah ya atau pasca Neolitik, masyarakat di Nusantara secara sandang, pangan dan papan sudah memenuhi ya, sudah makmur, dan maka dia sudah levelnya udah lebih tinggi lagi ya, karena dia sudah punya sumber daya alam gitu ya. Dia mainnya sekarang udah emas ya. Terus wewangian ya, bukan cuma badannya bersih ya, tapi sudah ada kebeningan, kapur dan lain sebagainya. Terus makanannya bukan cuma yang penting kenyang, tapi ada kualitasnya ya, rempah-rempah, cengkeh. Saya baru pulang dari Banda ya, ketemu lagi situs megalitik di situ ya. Seperti itu. Faktor pentingnya kenapa Indonesia jadi penting gitu ya, karena pesisir pantainya harusnya tenang, ombaknya rendah, dan tapi kedalamannya cukup untuk naruh perahu gitu ya. Lalu sungainya banyak ya, karena manusia itu butuh air tawar ya, transportasi ke pedalaman. Penduduknya cukup banyak ya, pemerintahannya cukup kuat, aman, dan mereka bikin perjanjian, lalu punya pengetahuan dan keterampilan perahu, pelaut, dan manajemen pelayaran ya. Dan ini yang penting juga nih, kita bangsa yang ramah dan toleran. Lanjut tolong. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi ketika India datang ya, Hindu-Buddha datang, entah itu ke Kuta ya, Tarumanegara, ke Sriwijaya begitu ya, membuat dia praktis ngajarin huruf ya, karena kita nggak punya. Tapi selain huruf, kita udah punya semua. Ya, poin ini cukup jelas Bapak Ibu sekalian. Ya, bukan ketika India datang tuh dia ngajarin semuanya gitu ya. Dia ngajarin huruf ya. Tapi yang lainnya bisa dikatakan kita punya. Ya. Dan ya, kajian peradaban Hindu-Buddha di Indonesia ya menempati lokasi pemukiman prasejarah. Makanya saya nggak kaget ketika tadi ya Pak Agus bilang Muara Jambi kalau diteliti terus itu ada lapisan yang lebih tua ya. Tebakan saya nanti itu ada lapisan prasejarahnya. Ada yang tinggal di Kerawang di situs Batu Jaya ya. Ada perjanjian yang besar sekali ya. Ketika diekskavasi setengah meter ke bawahnya itu ada pemukiman prasejarahnya ya. Ada ketemu tengkorak-tengkorak manusia zaman prasejarah lengkap dengan perhiasan-perhiasan emas ya. Lanjut tolong. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ketika bangsa Indonesia membangun Prambanan, Borobudur, dia udah biasa bikin bangunan sebenarnya. Ya, cuma mau bikin kayak apa sih? Kayak gini, bisa gua gitu. Ya, seperti itu ya. Lanjut. Terus ada ini, relief perahu ya. Yang sebelumnya sudah ada gambar-gambar lukisan gua. Ya. Jadi mereka biasa aja lihat, oh perahu bisa, saya bisa kayak gitu ya. Lanjut tol. Ya. Nah, menariknya ya, perahu seperti ini ya. Ini sekitar abad ke-8 Masehi. Lanjut tolong. Ya. Itu oleh para peneliti dibuat ininya apa? Ini perahu beneran nggak sih ya? Coba deh kita bikin dari kayu ya, nggak pakai mesin, kita layarkan gitu ya. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian ya, setelah dilayarkan, ini nanti filenya sudah saya kasih ke panitia ya Bapak Ibu sekalian, nanti tinggal di admin tag. Lanjut. Ya, setelah dilayarkan ya, perahu yang dikasih nama Samudra Raksa ya, terus gitu ya, panjangnya 19 meter ya. Lanjut. Ya. Itu bisa berlayar ya dari Jawa sini ya sampai Madagaskar tuh sampai ke sekitar Ghana ya. Jadi cara membuat perahu ya, kemampuan berlayarnya udah bisa ya. Lalu di sini sumber daya alamnya melimpah ya, emas dan rempah-rempah. Akibatnya gitu ya. Akibatnya orang-orang di sini tahu gitu ya. Dapat produk dari mana tuh gitu ya. Nah, ini pedagang-pedagang di sini bilang, udah beli dari gua aja gitu ya. Beli dari gua aja ya, beli gitu ya. Tapi lama-lama gitu ya, yang namanya kalau reseller kan lebih mahal ya gitu ya. Terutama orang dari sini naik lagi sedikit itu Eropa ya. Eropa pengen tahu sumber aslinya di mana gitu ya. Nah, akhirnya nanti tahun 1500-an segala si orang-orang Eropa itu nggak mau beli dari sini ya, nggak mau beli dari sini tapi nyari sumbernya. Ya, begitu nyari sumber sini, kaget mereka kalau di sini udah ada India, udah ada Cina, udah ada macam-macam lagi dia berdagang, ya, berdagang. Nah, si orang-orang Eropa ini bilang, saya mau berdagang tapi monopoli, boleh nggak gitu ya? Ya nggak boleh gitu ya. Di sini udah ada
kerajaan-kerajaan besar, tapi ya Bapak Ibu semua tahu ya, akhirnya ya mereka bikin kongsi dagang besar ya, lalu menaklukkan di sini ya, seperti itu. Oke. Tapi poin saya adalah kita punya sumber daya alam, punya kemampuan berlayar dan punya budaya maritim. Lanjut Tom. Oke ya, contohnya kapur ya, pohon kapur. Ini di berbagai negara ada istilah ini gitu ya. Tetapi pohon itu praktis hanya ada di Semenanjung Malaka, Sumatera dan Borneo. Lanjut ya. Contohnya di Barus, lanjut. Nah ini ya perdagangan ya, misalnya dari Lombok Tua ya. Di sini ada barus gitu ya. Di sini ada barus, berarti pohonnya ya. Kapur barus itu pohonnya. Pohonnya berarti dari sini, karena di sini nggak punya. Ya jadi kalau ada produk di suatu daerah nggak ada sumbernya, berarti dapat dari tempat lain ya. Oke lanjut tolong. Nah teman-teman Balai Arkeologi ya Sumatera Utara ketika survei riset di Bongal ya, itu ketemu ini semua nih ya, termasuk papan-papan perahu ya, abad ke-7 sampai abad ke-9 Masehi. Lanjut ya, jadi poinnya tuh begini ya, di dalam ya, di pedalaman itu ada kemenyan, ada barus ya, kapur barus, pohon barus ya, pohon kapur dan emas. Jadi produknya dari dalam bawa ke pinggir lewat sungai-sungai gitu ya, maka nanti di perairan ini gitu ya, di pelabuhan ini baru dibawa ke keluar ya, seperti itu. Oke lanjut ke masih ada berapa slide lagi. Nah ini nih teman-teman, tahun 2019 kami riset di Jambi, di Tanjung Jabung Timur ya. Kelihatan nggak kira-kira ya, nih ya, ini Sungai Batanghari, Sungai Batanghari ini dua ya, terus nanti katakanlah satu aliran, nanti pas di hilir pecah dua ya. Oke lanjut. Nah tapi setelah kita lihat peta-peta lama ya, yang satu aliran terus nanti pecah dua, ini ada yang kecil-kecilnya nih tuh ya. Jadi tadinya ada sungai-sungai kecil ya, yang belakangan karena sedimentasi jadi daratan ya. Nih ini dua begini ya, ini ada yang kecil-kecil nih. Oke lanjut ya. Zaman sekarang daerah transmigrasi ada petak-petak begini, kita survei dari pakai drone, ya diumpetin aja kan. Ya, kita lihat pinggir nih, kelihatan tuh ada aliran sungai, meander namanya. Bapak Ibu kalau sempat nanti main ke belakang hotel itu ada meander, bekas sungai. Itu peninggalan arkeologi banyak saya jamin tuh, ya. Karena orang dulu tinggal di pesisir sungai begini ya. Lanjut. Oke, tuh ketemu pohon kayu-kayu yang tadinya perahu. Ya, lanjut. Kalau bentuk utuhnya kurang lebih begini nih. Ini ditemukan di Jawa Tengah ya. Lanjut. Ya, ini kita survei pakai alat geofisika, jadi ngecek, nge-scan ya di bawah tanah ada apa. Lanjut. Ya, tuh ada kayu-kayu yang merupakan perahu ya. Lanjut. Nah, tinggal 1 menit mas, tenang aja mas. Ya, saya udah ngos-ngos. Ya, tuh. Jadi ada bagian-bagian perahu yang kita bandingkan dengan orang-orang bikin perahu sekarang gitu ya, mirip semua ya perahu ya. Lanjut. Nah ini ya, panjangnya 24 meter. Wow. Di Tanjung Jabung Timur. Usianya 1500-an awal. Artinya apa? Sebelum Belanda datang. Ya, Cornelis de Houtman 1595 ya, datang dari sekitar Amsterdam ya, bawa 4 kapal ya, 4 perahu ya. Salah satu kapalnya Dufkes namanya ya. Panjangnya 24 meter ya. Jadi 100 tahun kemudian Belanda bikin yang 24 meter. Di Nusantara 100 tahun sebelumnya udah bisa bikin yang begini. Ya, cukup jelas ya. Nah, uniknya ya, ketika saya main lagi ke pesisir ya di Tanjung Jabung Timur, slide terakhir ya. Masih ada masyarakat yang bikin begini-begini. Ya, kalau saya tanya, kenapa bikinnya di sini? Nggak tahu, dari dulu ya kayaknya leluhur saya bikinnya di sini gitu. Jadi tanpa sadar ya, tanpa sadar masyarakat di pesisir ya, di beberapa aliran sungai itu masih bikin perahu-perahu, tapi lupa sebenarnya ya. Kenapa kakek moyangnya, nenek moyangnya bikin perahu di situ ya. Sebenarnya pernah ada peradaban di situ yang terkoneksi dengan pedalaman yang punya sumber daya mineral dan rempah-rempah. Demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk Bapak Dr. Ali Akbar yang telah memberikan presentasi.